Oh, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur, balik lagi nih ya, Shanti Putri menemani kalian di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kita kali ini masih membahas topik yang sama, yaitu gangguan kepribadian antisosial dengan narasumber yang sama juga. Ada Dokter Gunawan. Dan kembali Shanti ingatkan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, langsung bisa bergabung di 23455. Oke, nampaknya masih belum ada yang bergabung, jadi sembari menunggu ya dok ya. Nah mungkin tadi ya di saat jeda tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit gitu dok ya. Nah mungkin selain gangguan kepribadian antisosial, sempat juga dokter singgung sedikit mengenai gangguan kepribadian itu tuh ada banyak, 10 atau berapa ya tadi ya sempat dokter singgung juga. Itu sebenarnya apa saja dok adanya dok? Gini, jadi gangguan kepribadian itu bisa dikelompokkan ya, bukan berat ringan ini, kelompokannya hanya karena kesamaan aja. Yang pertama adalah gangguan kepribadian yang kelompok di mana orang-orangnya ini akan merasakan suatu menunjukkan sikap yang agak aneh. Sikap agak aneh. Ya. Yang kedua kelompok di mana orang-orangnya itu akan menunjukkan sikap emosi yang dramatis atau berlebihan. Emosi yang dramatis, oke. Yang ketiga adalah kelompok di mana menunjukkan sikap kekhawatiran yang berlebihan. Itu secara pengelompokannya. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah sikap yang aneh, yang perilaku tidak wajar. Yang pertama adalah gangguan kepribadian sisotifal. Sisotifal itu suatu gangguan kepribadian di mana ciri-cirinya itu orang yang mempunyai gangguan kepribadian ini cenderung untuk mengaitkan segala hal-hal itu dengan hal-hal yang mistis. Mistis. Oke, jadi ada pertanda. Ini kalau begini, nih kira-kira ini. Kayaknya ini deh, gitu ya dok. Gitu. Jadi itu banyak banget tau dok. Sorry ya, Shanti potong sedikit dok. Karena memang mungkin karena kita juga tinggalnya di Bali ya dok ya. Mungkin banyak juga dari kita tuh mempercayai adanya yang seperti itu. Dan tidak sedikit juga yang ada apa dikit, ini pasti kayak gini nih, ini pasti gini nih. Susah di Bali. Susah karena susahnya apa? Kita itu budayanya begitu. Sehingga kalau ada orang yang gangguan kepribadian begitu, kita harus jeli. Oke, mungkin sebelum dilanjutkan ya dok ya. Kita jeda dulu sampai jeli tadi. Oke, karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Om Swastiastu, selamat pagi. Nanti Gongde nih. Oke, Gongde, iya silakan. Selamat pagi, Bapak Dokter. Selamat pagi Pak Gongde. Om Swastiastu. Gongde mau bertanya boleh dok? Iya, terus. Tadi Gongde ini sifat Gongde seperti ini dok ya? Apa termasuk di sini Gongde? Jadi kadang-kadang Gongde menurut batin kadang memberikan orang itu tidak terpikir gitu lah, memang gitulah. Sering Gongde begitu memberikan sesuatu ke banyak, tapi kadang-kadang sudah tulus ikhlas memberikan orang ditolak. Dan kadang-kadang Gongde berpikir apa Gongde kena seperti ini atau bagaimana cara berpikir orang seperti itu dok? Karena Gongde sering memberikan itu tidak sedikit lagi, banyak orang gitu loh. Tapi menurut batin bukan semua orang gitu loh. Karena kalau batin terketuk itu kami berikan. Pernah kami ngasih mobil tidak mau ditolak. Kalau ini itu banyak, ada yang mau, ada yang. Tapi kalau di Jawa tidak ada seperti di sini. Kalau cewek Bali betul-betul kami kok beda, cuma itu dok. Kami yang salah atau kami yang kena apa yang tadi jelaskan itu? Itu aja dok sebenarnya. Semoga mendapat penjelasan yang baik. Mungkin sebelum ditutup, Gongde, ya. Nah, mungkin tadi sempat Gongde juga singgung terkait saat Gongde memberikan sesuatu, Gongde bertanya itu kan ya, apakah mengalami gangguan ini atau enggak? Itu memang yang Gongde rasakan setelah ditolak itu tuh seperti apa dok? Tidak ada apa-apa, cuma kok saya dulu ikhlas memberikan sesuatu
yang banyak lagi sebenarnya saya tuh yang bagaimana itu, makanya saya tanyakan kepada dokter apa sifat saya tidak banyak itu dok. Ngasih uang 9 miliar sampai itu dia mau gitu, tapi itu risiko Gong De, sumpah demi Tuhan. Itu aja dok, terima kasih. Oke, terima kasih Gong De atas pertanyaannya juga, dan mungkin ini bertanya tentang gini juga ya, agak minta saran juga ya dok ya. Oke, di belakang dari Gong De, kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455. Baik, sudah ada penelpon lagi yang masuk. Langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Gimana? Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya Ibu Ayu. Ibu Ayu. Saya mau sedikit bertanya. Jadi adanya penjelasan dari dokter tadi rasanya memang sudah cukup jelas ya. Cuman saya mau bertanya karena ini menyangkut keluarga saya gitu. Jadi saya pikir ada kesalahan pola asuh, di mana kemudian anak-anak dari saudara saya itu saya pikir mengalami sedikit gangguan antisosial dan gangguan kepribadian, karena sampai dengan umur boleh dikatakan tua, tapi perilakunya itu sepertinya bukan orang tua, dan ini bukan hanya pada satu anak, jadi ini pada 2 orang anaknya, dan sekarang menurun pada pola asuh terhadap cucunya. Jadi yang saya pikir melakukan kesalahan pola asuh ini ibunya atau neneknya, karena memang kalau dilihat dari sejarah perkembangan anaknya, di mana kebetulan saudara saya ini anaknya itu mengalami sakit, ada yang sakit pada waktu kecil, jadi sepertinya dia tuh mengasuh dengan pola yang sangat-sangat melindungi anaknya, sehingga anaknya tidak berkembang kepribadiannya seperti anak yang normal, dalam arti secara sosial. Misalnya anak itu cenderung menjadi tidak punya tanggung jawab, kemudian antisosial dalam arti bergaulnya juga kurang, karena ini kebetulan kakak saya ya, terus terang kakak saya itu yang laki ini memang sakit, dalam arti sekarang pun dalam kondisi buta dan lumpuh. Jadi semua pengasuhannya itu diberikan kepada istrinya, yang kemudian mengasuh anaknya, termasuk cucunya yang kebetulan ibunya meninggal, jadi cucunya sekarang tidak memiliki ibu, jadi semuanya itu tanggung jawab pada neneknya, dan itu saya pikir kesalahan pola asuhnya. Jadi anak-anaknya tidak berkembang sesuai kepribadiannya loh. Kalau pendidikannya sih bagus, cuman antisosial. Jadi sekarang cucunya juga susah didekati orang lain, kemudian hanya mau dengan neneknya, kemudian juga saat ini memang udah punya ibu pengganti, ibu tiri yang sebenarnya sangat perhatian gitu, tapi tetap dikuasai oleh neneknya. Jadi apa-apa mereka tergantung, sampai dengan ponakan saya udah dewasa itu apa-apa nanya dulu sama ibu. Kalau kemana-mana ya mesti dengan ibunya. Nah, itu apa termasuk juga kesalahan pola asuh yang menyebabkan suatu gangguan kepribadian kepada ponakan dan cucu saya, karena itu menjadi pemikiran keluarga kita semua. Kita mau ngasih penjelasan apa, dia tuh misalnya saya selaku bibinya memberikan penjelasan, kamu udah dewasa lu, kamu udah punya istri sekarang, punya tanggung jawab, tapi semuanya akhirnya berpulang keputusan itu kepada ibunya. Dan kebetulan memang anak-anak itu menjadi anak-anak yang sangat-sangat penurut, tidak melakukan tindak pidana enggak, cuman antisosial dan agak susah menerima pendapat dan masukan dari yang lain. Kesemuanya tergantung kepada ibunya gitu. Nah, ini mengkhawatirkan bagi keluarga kami. Apa jalan keluar yang bisa kami lakukan untuk menormalkan, dalam arti pola pikirnya biar seperti orang dewasa lah ponakan saya, karena itu ada yang sudah umur 40 tahun, ada itu laki-laki, semuanya laki-laki, semuanya tergantung dengan ibunya. Jadi kita tuh merasa sangat sedih gitu, tahu kalau tapi untuk bisa masuk kemudian mengasih tahu ipar, ini saya juga agak susah keluarga gitu, karena dia tuh menguasai, dalam arti menguasai ya pokoknya semuanya tergantung ibunya gitu. Jadi saat ini semua anak-anaknya juga ya begitu, tidak kurang berinteraksi, sudah dewasa tapi kelakuannya kayak anak SD begitu. Jadi apa yang mesti kita lakukan, apa itu masih bisa diperbaiki, kemudian kita ya mungkin ke psikiater atau gimana, dan gimana caranya memberikan pemahaman kepada ipar saya itu bahwa pola asuhnya selama ini salah, dan ini usia udah tua kan, siapa tahu kalau Tuhan memanggil nantinya anak-anaknya tuh kayak kehilangan induknya gitu. Jadi terima kasih dokter, itu yang saya tanyakan.
Selamat pagi. Oke, Ibu. Oke, terputus nampaknya dok ya. Tapi mungkin itu sudah bekerja ya dok ya, karena sudah usia tua dan sudah memiliki istri dan juga anak. Belum tentu juga ya dok. Oke, Karena tapi kalau warisannya banyak dia nggak kerja, diam aja dia. mungkin nanti bisa dijawab ya antara sudah bekerja atau yang belumnya itu ya dok ya. Oke, mungkin masih satu pertanyaan lagi yang bisa kami terima untuk di Oke Dok kali ini. Di belakang Bu Ayu, apakah masih ada yang ingin bergabung di 23455? Oke, nampaknya belum ada, jadi kita jawab. Di belakangnya Bu Ayu ada suaminya. Iya, oke, mungkin aja ya dok. Tapi itu ada suara motor, mungkin ada motor juga ya dok ya di belakang dari Bu Ayu. Oke, tapi mungkin kita jawab dulu satu persatu dok dari pertanyaan dari Gong D dok. Dia udah ikhlas banget kan ngasih sesuatu gitu. Kalau Pak Gong D Niki bukan gangguan kepribadian. Artinya secara umum tuh orang Bali begitu loh. Lihat orang susah sedikit bantu, lihat orang susah sedikit bantu. Lebih ke arah ciri sebetulnya Niki, bukan gangguan kepribadian. Ciri yang namanya people pleaser, jadi menyenangkan orang lain. Itu sebetulnya sikap yang baik. Sikap yang baik tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa apa yang menjadi ciri kita itu kelak kemudian hari tidak membuat kita susah, itu aja. Dan jadi itu sikap yang bagus, membantu orang itu sikap yang bagus. Dengan ikhlas dan dengan pertimbangan komprehensif. Mungkin kita punya anak kita sudah cukup belum gitu. Keluarga kita sudah cukup belum. Kalau kita memang mampu baru. Tapi jangan sifatnya ke emosional membantu. Kadang-kadang orang itu kelihatan susah, tapi dia kadang-kadang memanipulasi kita. Nah itu yang bahaya. Justru kita menjadi korban orang antisosial gitu. Diketahui Pak Gong Niki orangnya baik, nah orang-orang begini bisa menjadi korban dari orang-orang yang antisosial. Gitu. Baik, bagus nih sifat cirinya Pak Gong D itu. Artinya itu memang merupakan kepribadian dari Gong D sendiri, bukan gangguan kepribadian kayak gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut dulu dari pertanyaan Bu Ayu tadi. Kalau Bu Ayu tadi Niki yang pertama yang ingin tekankan, ini bukan gangguan kepribadian antisosial, bukan. Gangguan kepribadian antisosial sangat jauh tampilannya dengan yang diceritakan sarang Bu Ayu tentang orang itu. Kemungkinan ini yang namanya pokoknya salah asuh sehingga dia mempunyai ciri kepribadian seperti itu. Cirinya seperti itu. Tapi dia tidak mengganggu orang lain sebetulnya, dia hanya mengganggu dirinya sendiri. Karena akan tidak susah mau hidupnya bersosialisasi dia. Gitu ya dok ya. Dia tidak mau bersosialisasi itu bukan antisosial seperti yang tadi saya pertama bilang. Antisosial itu artinya itu melanggar aturan-aturan sosial, itu antisosial. Tapi kalau dia tidak mau bersosialisasi, banyak sebab. Tidak percaya diri, ya kan? Merasa saya tidak pantas diterima dalam lingkungan itu, gitu. Merasa, itu lingkungannya lebih rendah daripada saya, jadi begitu. Ini namanya ciri kepribadian orang. Bukan gangguan kepribadian orang. Nah, apakah ini dalam konteks keluarga saja? Kalau dia di tempat kerja bagaimana? Di tempat dia di masyarakat bagaimana? Sikap-sikap itu dia bisa nggak tutupi? Nah, kalau dia bisa tutupi, berarti itu cirinya aja. Tetapi dalam menutupi ciri kepribadian seseorang, dia bisa akan mengalami suatu gangguan jiwa yang namanya depresi, karena kan berpura-pura baik di depan orang padahal saya aslinya begini. Nah itu bikin dia tuh stres, tertekan. Nah, sehingga dia bisa mengalami cemas, depresi atau apapun bentuk gangguan jiwa yang lain gitu. Nah, apakah ada hubungannya dengan kesalahan pola asuh yang tadi sempat disinggung? Sangat. Pola asuh itu sangat menentukan perkembangan kejiwaan seseorang, sangat. Makanya ada yang namanya ilmu parenting ya. Jadi bagaimana kita itu membesarkan anak bukan hanya cukup fisik gitu, tapi bagaimana emosinya, kognisinya, sikap, perilaku, komunikasinya itu diperhatikan. Itu penting sekali. Lalu terkait jalan keluarnya dok, mungkin tadi sempat disinggung. Kalau ini ya, kalau untuk masalahnya keluarga Bu Ayu ini belum perlu sebetulnya ke psikiater. Ini ke psikolog aja. Psikiater dan psikolog itu juga berbeda ya dok ternyata ya? Beda sangat. Psikolog itu kan sarjana sosial. Udah pernah bahas kan? Sayangnya belum pernah dengar dok. Kalau psikiater itu dokter. Jadi dokter sekolahnya. Kita angkat dulu satu penelpon lagi sebelum dijawab. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Nanti Gong D nanya sedikit lagi sama dokter, boleh ya? Gong D lagi ya, Iya, silakan. Begini dokter ya, sudah kami
sangat salut kepada penjelasannya. Tapi begini Pak Dok, ini satu tanya lagi. Saya pernah mengajukan mobil, terus pernah ngasih uang kepada ini juga ditolak si cewek, dan juga pernah ngasih uang bukan satu cewek, jadi banyak cewek menolak 9 miliar itu klaim asuransi. Ini saya yang bodoh atau yang diberikan itu bodoh, karena kami tulus ikhlas Dok. Jadi kami harus apa sekarang lakukan agar hilang hal-hal fungsi seperti itu. Itu saja Dok, terima kasih banyak. Om santai Om. Agak playboy juga ya. Banyak cewek katanya ya Dok. Oke, tapi mungkin bisa juga Dok dikasih saran sedikit, mungkin sedikit gini juga ya nih Dok ya, dari materi kita, tapi ceweknya cantik-cantik kan digegong deh. Artinya begini, secara umum sebetulnya kalau orang dikasih itu kan senang. Secara umum nggak dikasih itu senang. Itu sudah naluri dasar orang itu. Apalagi dikasihnya banyak, pasti tambah senang. Nah kalau sampai ditolak itu artinya bisa manten caranya memberikan, ya. Kemudian bisa juga yang diberikan itu juga takut nerima, pingin tapi takut gitu. Karena ada faktor lain gitu ya Dok ya. Misalnya dia sudah punya pacar, sudah punya suami atau apapun itu. Jadi menurut Tiang jangan fokuslah ditolak. Artinya memang orang nikah belum membutuhkan. Artinya ada orang lain yang lebih membutuhkan, yang memang belum ketemu secara gong di mantan. Gitu aja. Oke, simple ya sebenarnya jawabannya Dok ya. Tapi mungkin kita bisa lanjutkan dulu dari pertanyaan Bu Ayu terkait jalan keluarnya itu Dok. Tadi masih untuk Niki memang orang datang ke psikiater, ke psikolog atau ke dokter itu harus atas kemauan sendiri. Kalau dia tidak kemauan sendiri, misalnya dia aja sama orang tuanya nih. Kalau anak-anak kan masih bisa. Tapi kalau sudah umur 40 tahun, yang bisa ngajak dia itu siapa sebetulnya? Ya istrinya. Suaminya, anaknya ya kalau sudah agak besar. Untuk dia itu ngajak yang sakit ini ke dokter, ke psikiater atau psikolog. Kemudian menjelaskan, papa atau mama perlu lo begini, kalau enggak nanti papa mama akan begini gitu. Dibuat dia sadar bahwa dia itu memerlukan pertolongan profesional kan dulu. Kalau tidak ya enggak bisa. Jadi. Nah, untuk kasusnya Bu Ayu Niki, keluarganya belum perlu psikiater, ini lebih parah kepada ciri ya. Ke psikolog lebih pas. Psikolog, Sekolah Dumun, ya kayak di sini mungkin yang sudah terlibat di Guntur Mbak Tirsa ya. Mbak Tirsa itu prakteknya Jalan Kartini di apa ya, di klinik apa namanya itu, kliniknya dokter Wawa tuh lupa ya namanya. Oke, mungkin nanti juga ya sembari gini, mungkin nanti di channel YouTube-nya kami akan cantumkan. Nah itu belum perlu psikiater kalau memang masih seperti itu, karena Niki lebih banyak kepada sifat-sifat ya yang masih bisa dieksplor oleh psikolog, kemudian dimodifikasi masih bisa. Dan itu tidak masuk gangguan kepribadian antisosial, sangat berbeda. Tidak termasuk. Mungkin hanya sebatas dia tuh kurang bisa bersosialisasi aja ya Dok. Kurang bisa ya karena tidak dilatih, tidak dibiasakan, merasa tidak mampu atau merasa dia lebih daripada orang lain, banyak faktor. Itu kalau kita interaksi begini tidak cukup. Datanya terus pas. Kalau Tiang dengan pasien yang baru, Tiang minimal perlu waktu setengah sampai 1 jam untuk pasien baru. Sehingga Tiang tahu apa masalahnya dia, apa kepribadiannya dia. Nah, untuk berikutnya bisa lebih singkat. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu Dok perbincangan kita yang tadi itu Dok ya. Kita baru masuk ke sikap yang agak aneh itu Dok. Sedikit percaya sama kepribadian disotifal ini seperti ini. Percaya hal-hal mistis. Apa-apa dikaitkan dengan ini kok begini. Itu mungkin karena dia tuh tadi belum membantah di sini. Nah, untuk di Bali memang susah membedakan antara masyarakat kita yang memang sudah religius dengan kebiasaan-kebiasaan setiap hari maturan. Dengan orang-orang seperti itu. Tapi ada bedanya begini. Kalau orang dengan gangguan kepribadian dibandingkan yang tidak, tetapi berpenampilan mirip, misalnya senang ke dewan-dewan, begitu kita ajak ngomong sesuatu yang realistis, rasional, dia bisa menerima. Itu bukan gangguan kepribadian. Tapi kalau itu memang dia memang melaksanakan cara kita sebagai orang Bali dengan adat kita dalam sembahyang Hindu. Nah, gitu. Tapi dalam meyakini nilai
local wisdom itu. Oke, tapi kalau udah nggak terima itu baru mungkin itu, ya ada gejalanya. Nah lalu dok, untuk selanjutnya yang emosi, yang dramatis itu yang gimana dok? Begini, yang pertama ini yang berkaitan dengan hal yang akhirnya tidak wajar. Yang kedua itu schizoid. Schizoid ini orang yang dingin. Jadi dia itu tidak ngefek kalau dipuji atau dikritik, cuek aja orangnya. Orang-orang mungkin nilainya cool banget orang ini. Kesannya cool, padahal dia ada masalah kepribadian. Dan dia tidak sedang berinteraksi dengan orang lain gitu. Dia lebih senang menyendiri, tidak nyaman kalau ada orang lain. Mau dipuji, mau dikritik, dia cuek aja. Ini masih masuk ke sikap yang aneh ya dok ya? Ini gangguan kepribadian yang sikap yang aneh. Oke. Kemudian yang ketiga yang paranoid, yang curigaan. Curigaan? Iya, curiga. Ini kok baik sama saya, jangan-jangan mau pinjam uang. Ini kok baik sama saya, jangan-jangan ada maksudnya. Itu curiga-curiga itu paranoid kan? Parno. Oke, tapi banyak juga orang yang parnoan gitu ya dok ya? Kayaknya nggak bisa dihitung dengan jari, tapi emang udah banyak banget. Iya, banyak. Tapi itu kelompok yang namanya aneh. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berkaitan dengan emosi yang dramatis sudah berlebihan. Yang pertama kita sebut tuh gangguan kepribadian ambang atau borderline. Jadi gampangnya orang yang susah mengendalikan emosi. Oke, susah mengendalikan emosi. Masalah yang dihadapi tidak cukup adekuat harusnya untuk menimbulkan di emosinya seperti itu. Dan itu menjadi polanya. Tapi kalau sekali waktu mungkin ya. Masalah yang dengan Santi kecil, tapi dia yang di rumah sudah ada masalah. Nah, Santi yang meledakkan di sini. Gitu tuh di kantor. Berarti ini bisa juga. Tapi aduh kalau kita ngomongin masalah kepribadian atau apapun ini, memang mungkin banyak juga orang-orang yang mengalami hal itu ya dok ya, tapi kitanya aja yang mungkin belum tahu secara pribadi sebenarnya kita tuh masuknya kemana gitu dok ya. Oke, mungkin bisa dilanjutin lagi dok. Itu gangguan. Kemudian itu juga ada gangguan kepribadian antisosial maksudnya di situ. Antisosial ini maksudnya emosi yang dramatis. Gitu. Kemudian ada gangguan kepribadian narsisistik. Narsis. Narsis itu bukan yang suka selfie, itu bukan begitu. Bukan. Gangguan kepribadian narsisistik adalah gangguan kepribadian yang sedang dipuji. Ini Santi juga senang dipuji dok. Lebay, tapi ini kelebihan. Sehingga dia harus melakukan apa saja supaya dia dipuji orang. Gitu. Kalau ada orang lebih daripada dia dalam hal tertentu, dia menjadi iri sama orang itu. Nah, itu. Dan menimbulkan konflik. Itu namanya gangguan kepribadian narsisistik. Oke, lanjut dulu dok. Kemudian yang keempat dari kelompok Niki, gangguan kepribadian histrionik. Jadi gangguan kepribadian ditandai, Niki ngomongin pada wanita yang mengkhawatirkan penampilan. Iya lagi kurang kini. Udah gini ada kayak udah bodinya udah pas banget. Aduh aku gendutan gitu. Yang sangat mengharapkan pujian dan suka GR. Iya, jadi kalau ada orang bersikap begini, dia senang sama saya. Nah, seperti itu. Itu orang-orang yang histrionik. Histrionik ya. Nah, itu sudah 4. Yang terakhir yang 3 Niki yang masuk kelompok yang cemas. Itu yang gangguan kepribadian dependent. Tergantung sama orang. Misalnya, ayo kamu ambil itu. Ayo deh, ambil dong itu. Ajak Pak deh, ngomong. Nggak percaya diri. Di sini. Membiarkan orang lain yang mengambil perannya dia. Padahal untuk dia sendiri. Saya pengen jajan itu. Mana itu? Kebayang. Karena memang ada juga beberapa ciri-ciri itu ada di sekitar Shanti juga ada banyak banget dok ya. Makanya dari tadi Shanti salah jurusan, harusnya kuliah psikologi. Bukan bahasa Indonesia. Maunya gitu dok. Bisa kuliah udah bisa bahasa Indonesia. Gak boleh gitu ya dok ya. Oke, tapi memang benar ya dok ya. Dari sekian banyak ciri-ciri yang sudah sempat dokter sampaikan tadi, mulai dari sikap yang aneh itu tadi sampai tadi kekhawatiran yang berlebihan, itu memang sangat banyak sekali ada orang-orang seperti itu di sekitaran Shanti dok. Dan mungkin ada beberapa juga ciri-cirinya ada di Shanti gitu kan. Hati-hati. Tapi harus hati-hati. Kalau kita sebagai orang itu fokus kepada orang yang seperti itu, kita tidak boleh bingung. Harus bisa menganggap itu sebagai suatu dasar hidup kita bergaul. Jangan kemudian, dia kok begitu ya. Kemudian kita menjadi cemas. Tiba-tiba dosen kita, nanti gimana ya dia orangnya begini. Misalnya orangnya itu manipulatif gitu, kita menjadi
terbebani. Karena kita tahu orang-orang seperti itu. Jadi jangan sampai membebani. Nah itu yang dependen lah punah. Kemudian menghindar. Menghindar itu kita tanggung jawab nggak mau. Ya banyak sekali juga, apalagi di organisasi gitu dok ya. Oh iya, padahal dia mampu. Tapi dia merasa tidak mampu sehingga dia menghindar. Oh itu berarti bukan karena dianya tidak mau, tapi karena dia tuh merasanya tidak mampu, tapi sebenarnya dia mampu gitu dok ya. Oh gitu. Oke. Jadi perlu diangkat. Diangkat dulu dianya biar dianya ngerasanya bisa gitu dok ya. Ada lagi dok? Yang terakhir itu yang dulu pernah kita bahas, gangguan kepribadian obsesif. Oh obsesif, oke. Perfeksionis. Perfeksionis, apa-apa takut gitu. Lupa ngunci pintu ya gitu-gitu ya dok ya. Oke. Dan nampaknya memang menarik sekali dokter ya kalau kita udah ngebahas tentang gangguan kepribadian, apalagi terutama nih dok ya. Ini pasti bakal meluas banget, tapi sayang sekali dok. Waktu kita di sini di Oke Dok hanya 1 jam saja dok, dan nampaknya juga sudah pukul 9 sekarang. Tapi sebelum benar-benar berakhir, mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan? Iya. Jadi begini, kita sebagai orang, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain, bagus sekali kita memahami siapa yang kita ajak berinteraksi dan siapa diri kita. Artinya mengenali, bukan gangguan kepribadian, ciri kepribadian. Sehingga dalam berinteraksi itu kita tidak berusaha untuk membuat orang itu nurut sama kita. Karena mungkin dia cirinya memang menghindar, ya nggak mampu, ya udah, gitu. Harus cari orang yang lain untuk tugas itu, misalnya begitu. Jadi dalam berinteraksi kita perlu sekali mengenal pribadi kita dan orang sekitar kita, sehingga dalam keseharian itu tidak terjadi konflik, tidak memaksakan kehendak kita, kan memang orangnya seperti itu, ya udah. Lain kali jangan dia gitu. Kalau untuk tugas begini, yang begini. Kalau dia cocoknya yang begini gitu. Kalau saya begini, saya cocoknya pasangan begini, gitu. Seperti itu aja. Itu untuk mengenal ciri kepribadian. Tapi kalau sudah jelas itu gangguan kepribadian, ya pasti akan menimbulkan masalah juga kepada orang yang lain, bukan ke kita aja. Sekitarnya pasti akan merasakan juga. Gitu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin tambahkan? Oke, itu saja. Oke, Sobat Guntur, jadi mengenai gangguan kepribadian antisosial, mungkin seperti yang udah sempat dokter jelaskan juga, bukan orang-orang yang tidak mau berbaur ya. Dianya mau, tapi merusak seperti itu dok ya. Tapi yang paling penting nih dok ya, terkait juga tentang kepribadian itu, kita harus mengenali diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Menarik sekali Sobat Guntur, topik kita kali ini mengenai gangguan kepribadian antisosial bersama dengan Dr. Gunawan. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan dan juga aspirasi kalian. Terima kasih, dan bagi Anda juga yang terlewat di sesi 1 dan juga sesi kedua, Anda tidak perlu risau karena nanti cuplikan ini ya dok ya akan ditampilkan juga di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jadi jangan lupa ditonton juga ya. So, karena sudah selesai juga, maka saya Shanti Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.